Halo, selamat siang Kibi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Yang dimana untuk live IG siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Mas Nasih selaku Account Officer dari Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Oke, sebelum kami mulai, kita panggil dulu Mas Nasih. Halo Mas Halo, Nasih. siang Rafli. Oke, Gimana Rafli? Kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik saja Mas Nasih. Hari ini Semarang hujan nih. Mas Nasih gimana Mas? Hujan juga kan? Ya, saat ini di posisi di luar Semarang, lagi nggak hujan nih. Baru berhenti Oh, ini. iya nih Mas semalam barusan hujan nih. Ya semoga hujannya segera reda ya. Soalnya sejak kemarin ya hujan terus di Semarang. Ya, benar banget ya. Oke, ini hari ini IHSG minus lagi ya Mas Nasih ya. Padahal sebelumnya kan minggu kemarin IHSG bisa dikatakan menguat ya Mas Nasih. Didukung oleh sektor finance dan tekno. Nah, apakah ini merupakan sebuah koreksi yang sehat atau malah justru ini sebagai apa ya istilahnya titik awal mula untuk rebound? Oke, KB Friends. Untuk biar lebih jelasnya, ini saya tampilin itu ya, chartnya. Oke, Oke, ini kelihatan ya, chartnya untuk kondisi ESG kita kali ini secara daily. Jadi, secara garis box ini, kalau kita lihat teknikal itu saat ini IHSG ada di kondisi sideways kalau kita tarik di tahun 2021. Mohon maaf, 2022. Nah, bisa dikatakan untuk saat ini IHSG ada di dua titik penentuan. Kalau IHSG bisa under di level 6.400, kemungkinan IHSG akan ke level 6.000 terdekat. Nah, kalau dalam waktu dekat ternyata ada banyak sentimen positif yang datang nih ke indeks kita, khususnya IHSG, secara nggak langsung harapannya IHSG ada breakout resisten terdekat di level 6.750. Bukan tidak mungkin nanti IHSG akan ada kenaikan hingga di level 7.000 lagi. Nah, dan kalau kita lihat hari ini, indeks kita mengalami minus. Itu bisa dikatakan cukup wajar, karena kalau kita lihat ketika IHSG ya berhasil ada kenaikan di level 6.300-an, terus naik lagi hingga bahkan nyentuh di level 6.600. Ini bisa dikatakan harapannya ya profit taking sementara. Tapi kalau kita lihat profit taking sementara, ternyata di hari Jumat kemarin ya ada outflow foreign yang cukup besar, apalagi di saham-saham perbankan yang di mana sebelumnya digunakan untuk sebagai kenaikan IHSG. Dan kalau kita lihat juga indeks kita mungkin saat ini khususnya dari global itu masih banyak yang wait and see. Apakah dari Prokja dengan mega proyek ya, mungkin kita nyebutnya Danantara, apakah itu bisa memberikan trust ke investor global khususnya? Kalau kita lihat juga belakangan ini kan di negara kita lagi ada banyak trust issue seperti mega korupsi yang belakangan ini. Nah, kalau Danantara itu bisa memberikan trust ke segelintir investor global, bukan tidak mungkin bisa menyeret dengan mayoritas investor global yang udah out. Dan kalau kita lihat juga harapannya kondisi IHSG kita ya dalam waktu dekat, it's okay. Ini teman-teman bisa manfaatkan ya, kondisinya lagi sideways, saat ini udah mungkin mendekati resist. Kalau misalkan udah punya di posisi bawah dan udah terbiasa untuk short term, mungkin bisa untuk jaga-jaga untuk teman-teman semuanya untuk TP sebagian. Karena apa? Takutnya kalau indeks kita, IHSG kita ternyata turun lagi hingga di level 6.400-an. Nah, kalau nanti ada penurunan dan teman-teman udah sempat TP sebagian, secara nggak langsung teman-teman punya amunisi yang lebih besar. Dan bisa dikatakan kalau kita lihat ya, indeks kita ini tuh di posisi sideways di tahun 2021 ternyata. Dan bukan tidak mungkin kalau teman-teman yang masih punya cash banyak, ini tuh bisa dimanfaatkan untuk momentum
short term. Dan kalau misalkan teman-teman ternyata udah terbiasa long term, area sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman mengoleksi saham-saham yang berfundamental bagus, khususnya yang memberikan dividen cukup tinggi. Seperti itu, Mas Rafli. Oke, baik. Jadi untuk saat ini, sekiranya teman-teman sudah punya barang, bisa dijual dulu. Tapi kalau misalnya belum punya barang, mungkin bisa cari watchlist saham-saham yang fundamental bagus ya, Mas. Iya, benar banget. Oke, Karena kalau kita lihat juga ya, belakangan ini yang biasa jadi katalis yang cukup mengebankan mungkin the Fed dalam hal kenaikan suku bunga atau menahan atau bahkan menurunkan. Tapi belakangan ini pamornya cukup disingkirkan ya dengan tweet-tweetan dari Trump 2.0. Dan kalau teman-teman semuanya mungkin memahami ritme belakangan ini seperti katalis global kayak mungkin rilis data pengangguran dari US belakangan ini mungkin tidak terlalu dihiraukan. Yang saat ini yang lebih fokus yaitu cuitan dari Trump. Apakah ada hal yang memberikan katalis positif ke market atau sebaliknya? Seperti itu, Mas Raffi. oke, baik. Oke, selanjutnya kami di sini akan berbincang review market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau ada key difference yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu. Semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Yang selanjutnya, bagaimana kondisi market sepekan? Perbandingan indeks regional dan komoditas sepekan. Yang pertama, untuk Dow Jones mengalami pelemahan minus 2,37%, kemudian Nasdaq mengalami pelemahan 3,45%, dan selanjutnya untuk US Dollar Index mengalami pelemahan 3,51%. Selanjutnya untuk komoditas, yang pertama ada CPO mengalami penguatan 1,63%, oil mengalami pelemahan 3,36%, selanjutnya ada nikel mengalami penguatan 6,08%. Selanjutnya ada timah mengalami penguatan 3,85%. Dan selanjutnya ada gold mengalami penguatan 2,32%. Dan yang terakhir ada coal mengalami penguatan 4,29%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama sepekan ada komoditas nikel, coal, dan timah. Sedangkan untuk komoditas yang mengalami penurunan yaitu oil. Oke, selanjutnya sekilas info market pekan ini, sesi 1 IHSG dengan closing price sebesar Rp6.592,66 yang dimana mengalami pelemahan dengan poin sebesar minus 43,336 atau dengan persentase minus 0,65%. Kemudian untuk value transaksi sesi 1 ini yaitu sebesar 5,204 triliun. Minggu ini ASI mencatatkan net buy sebesar 144,09 miliar rupiah, yang dimana top gainersnya yaitu ada ASPI, GLOB, dan SNDM, dan selanjutnya untuk top losernya ada saham Foru, STAR, dan Laba. Dan untuk net foreign buy and sell-nya, untuk yang buy ada saham BBCA, ASII, dan PLKM. Dan selanjutnya untuk net foreign sell-nya ada saham PMRI, PTRO, dan BRIS. Baik, Mas Nasih, bisa memberikan gambaran technical index saat ini. Oke, tadi udah gambar untuk technical IHSG. Kita selanjutnya langsung aja beberapa saham-saham pilihan yang KB Friends bisa perhatikan. Untuk pertama saham yang bisa diperhatikan KB Friends, yaitu saat ini yang direkomendasikan di trading idea, yaitu saham ESA. Nah, saham ESA ini bisa dikatakan cukup menarik kalau kita bandingkan dengan beberapa mungkin saham yang dalam sektor komoditas lainnya. Ini ESA cukup ada peluang untuk kembali naik lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga, kalau teman-teman perhatikan dari segi flow dari ESA ini juga belakangnya ada cenderung ada akumulasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba tampilkan dari teknikalnya. Nah, ini kalau teman-teman misalkan hobi untuk membeli saham yang dalam fase di area support atau di area demand area, ini ESA bisa menjadi pilihan. Nah, untuk
areanya yang bisa dijadikan untuk buy sekarang udah cukup menarik sebenarnya saham ESA. Closing di level 660. Untuk area TP-nya itu bisa di sekitaran plus 5% atau bahkan plus 10%. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba berikan gambaran. Nah, untuk area TP ESA itu bisa diperhatikan di level 720. Nah, sedangkan untuk area SL-nya, teman-teman KB Friends bisa perhatikan kalau udah minus sekiranya 5%. Secara nggak langsung, dari risk reward cukup menarik, 1:2. Nah, dan dari ESA sendiri sampai saat ini sepertinya belum merilis laporan keuangan. Dan kalau kita lihat juga beberapa saham komoditas ya, yang udah merilis laporan keuangan itu ada kenaikan cukup signifikan. Bukan tidak mungkin saham ESA nanti ketika merilis laporan keuangan, kemungkinan ada kenaikan cukup signifikan. Dan kalau kita lihat juga dari segi MACD dan juga stochastic RSI hampir selaras, teman-teman jadi belum ketinggalan momen nanti kalau ada kenaikan. Dari segi stokastik udah di area jenuh jual, dan juga dari MACD kemungkinan nanti akan ada golden cross. Jadi saham ESA bisa menjadi pilihan untuk KB Friends perhatikan. Nah, untuk selanjutnya saham Medco. Nah, teman-teman kalau perhatikan saham Medco selalu dijaga ya di area sekarang ini, di area support saat ini. Dan dari segi flow-nya juga Medco masih di maintenance ya dari akumulasi yang cukup kontinu. Jadi Medco bisa menjadi opsi untuk teman-teman untuk bisa di-tradingin jangka pendek atau harapannya ada kenaikan. Nah, untuk area TP-nya untuk Medco ini bisa di level 1105, sedangkan kalau teman-teman area SL-nya bisa di level 965. Dan Medco juga sampai saat ini belum meliris laporan keuangan dan kemungkinan juga Medco ada kenaikannya dalam laporan keuangan harapannya. Dan selanjutnya untuk saham terakhir yang KB Friends bisa perhatikan yaitu saham BTPS. Jadi saham BTPS kalau teman-teman lihat ya secara valuasi fundamental itu ada di level under value dan juga kalau secara teknikal itu udah ada penurunan cukup signifikan ya di level 5.000 hingga sekarang di sekitar level 955, yaitu sekitar ada penurunan hingga mungkin mendekati 80%. Jadi kalau teman-teman semuanya BTPS kalau misalkan belum punya ya, dengan catatan belum punya, bisa menjadi koleksi. Dan kalau teman-teman mau entry buy mungkin bisa mendekati di level 940. Untuk area TP-nya, teman-teman bisa perhatikan di level 1030. Dan untuk area SL-nya itu di area 890. Jadi secara valuasi fundamental under value, secara dari teknikal udah ada di area penurunan cukup dalam, harapannya ada kenaikan cukup signifikan, setidaknya ke level mungkin level pertama ya di level 1030. Dan kalau teman-teman perhatikan juga yang mengikuti flow-nya juga di saham BTPS ada pembelian yang berlanjut ya, mungkin kita nyebutnya akumulasi. Jadi untuk saat ini tidak ada mungkin opsi saham yang begitu banyak. Itu tadi ada 3, ESA, BTPS, dan juga Medco, itu bisa dikatakan mungkin low risk. Jadi kalau teman-teman yang sampai saat ini misalkan masih wait and see, itu sebenarnya juga bagus saat kondisi market seperti ini. Seperti itu, Mas Rafli. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya Mas Nasir. Tadi sudah diberikan 3 topik ya, ada saham apa itu ESA, kemudian MEDC dan BTPS. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Tapi sebelumnya di sini saya akan memberikan sekelas info market pekan ini. Oke, yang pertama untuk RUPS pada tanggal 12 Maret ada saham BBCA dan MAM, dan selanjutnya untuk informasi mengenai IPO listing date pada hari ini tanggal 10 Maret ada saham MAIN
dengan harga IPO-nya 108 dan kaki harga IPO-nya sebesar 118. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Oke, baik. Di sini ada yang bertanya, Mas, untuk saham apa ini? Doit. Oke, saham Doit, Mas. Apakah Oke. menarik, Mas, Doit, Mas? Oke, kalau kita lihat Doit secara teknikal, ini kemungkinan ada di area yang cukup low risk. Jadi teman-teman bisa jadi watchlist kalau misalkan belum punya. Dan kalau kita lihat juga Doit secara fundamental, belum lama ini kan melakukan akuisisi ya, emiten pertambangan di Australia atau US. Jadi secara nggak langsung, pelan tapi pasti ketika meliris laporan keuangan mungkin untuk saat ini belum ada kejayaan ya, karena mungkin cash-nya buat akuisisi, jadi dalam hal pendapatan mungkin ada pengurangan. Jadi bertambahnya waktu, kemungkinan Doit akan ada kenaikan pendapatan ya, khususnya yang cukup signifikan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara teknikal, mungkin kalau teman-teman lihat secara stokastik, sekarang udah di area oversold, jadi teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan nih. Kalau misalkan demen cari saham yang ada di area oversold, yang low risk, ini Doit bisa jadi pilihan. Dan kalau kita lihat dari tema CG-nya juga mungkin saat ini belum ada tanda-tanda golden cross. Tapi kalau kita lihat ya dari segi penurunan mungkin kemungkinan ada perlawanan. Karena kalau kita lihat dari flashback sebelumnya, saat ini saham Doit ada di area support ya. Di area support yang dimana sebelumnya di tanggal 8 Maret 2024 ada area sideways yang setelah itu ada kenaikan cukup signifikan. Kalau dilihat secara sekilas teknikal cukup menarik. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ya saham Doit, mungkin bisa pertimbangkan risk reward-nya 1:2. Kalau misalkan mau buy mungkin bisa area TP terdekat di level mungkin 438, sedangkan kalau untuk area SL-nya mungkin cukup ketat, mungkin di level 396. Dan kalau kita lihat juga ya dari Doit ini kan komoditas batubara ya Mas Raffi, Doit. Betul. Belakangan ini lagi ada katalis yang tidak cukup bagus, khususnya dari Cina yang biasanya mungkin mengimpor batu bara jumlah cukup banyak, tapi ada berita bahwa saat ini Cina udah punya barang cukup banyak, jadi secara nggak langsung mungkin jadi angin negatif ya untuk saham-saham yang ada di sektor batu bara seperti Doit ini. Tapi kalau dilihat teknikal sangat menarik, kemungkinan ada perlawanan untuk bisa naik setidaknya di level 438. Seperti itu, Mas Rafli. Oke, baik, Mas. Selanjutnya ini juga ada tanya saham apa ini? DSNG. DSNG. Oke, selanjutnya saham DSNG. Kalau kita lihat ya, saham DSNG sebelumnya udah ada kenaikan cukup signifikan karena kita lihat dari komoditas CPO di tahun kemarin ya 2024 ada rally yang beruntun. Dan kalau misalkan DSNG teman-teman belum punya, mungkin saat ini bisa wait and see di level yang cukup safety ya, kemungkinan di level 805 itu mungkin area yang cukup safety. Kalau kita buat garis boxnya ya, box lainnya, mungkin saat ini juga sebenarnya saham DSNG cukup menarik. Ini saya coba buat garisnya dulu sebentar. Nah, ini kalau misalkan DSNG ya nggak bisa survive di atas level 845, teman-teman bisa wait and see di level mungkin 825. Itu area yang cukup menarik. Misalkan kalau udah melakukan antri pembelian, saham DSNG bisa untuk pasang area SL-nya ya. Karena kalau misalkan
misalkan komoditas CPO udah nggak ada kenaikan cukup signifikan atau bahkan udah berbalik arah ke downtrend, mungkin di SNG bisa dimanfaatkan untuk short term saja. Kalau misalkan mau tetap buy, mungkin bisa menjaga di level 755 untuk area 740 untuk area SL-nya. Sedangkan kalau untuk area TP-nya mungkin di resisten terdekat, karena saat ini kalau teman-teman buy untuk simpanan cukup lama, mungkin saat ini kondisi ya dari global dan juga domestik belum terlalu mendukung, mungkin bisa di area terdekat di level 865. Seperti itu Mas Refli. Oke, baik. Terima kasih Mas Nasir. Oh ya, ini aku juga penasaran nih. Kemarin kan sempat ada berita ya yang dimana Presiden mengundang 9 naga atau 9 orang terkaya di Indonesia. Dari sudut pandang Mas Nasir, kira-kira ini akan ada proyek apa nih yang sekiranya bisa menjadi katalis positif untuk saham-saham yang dimiliki oleh 9 orang terkaya gitu Mas Nasir? Baik, mungkin kita akan lihat beberapa poin. Poin yang pertama, mungkin sampai saat ini sebelum ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan beberapa kolong tersebut, banyak yang was-was apakah pemerintahan sekarang masih ada klop dengan para penguasa ya, mungkin para penggerak IHSG. Ternyata kemarin sudah dijawab bahwa adanya pertemuan itu secara nggak langsung memberikan sinyal bahwa kedepannya akan ada kerja sama ya, mungkin kerjasama secara besar-besaran dari pemerintahan sekarang dengan beberapa konglomerat tersebut. Dan apakah hal tersebut memberikan dampak positif? Menurut asumsi saya cukup ya memberikan dampak positif, apalagi kalau misalkan beberapa saham-saham konglo tersebut menjadi proyek strategis nasional, seperti belum lama kemarin ada berita bahwa TPIA menjadi salah satu emiten yang menjadi proyek strategis nasional di pemerintahan Prabowo saat ini dengan nilai proyek sekitar 15 triliun lebih. Jadi secara nggak langsung kalau saham-saham kolong tersebut ada MOU bahkan kerjasama yang langsung dikerjakan dengan pemerintah, itu secara nggak langsung nanti kedepannya akan memberikan dampak positif mungkin berupa pendapatan dari emiten tersebut, dan secara nggak langsung nanti akan direspon dengan kenaikan harga sahamnya. Dan selanjutnya juga, dan kalau kita lihat salah satu statementnya dari mungkin Pak PP itu bahwa pesan dari Pak Prabowo adalah kerja bersama-sama. Nah, jadi secara nggak langsung mungkin hampir 2 tahun ke belakang yang cukup meramaikan itu saham-saham konglo. Dan apakah saat ini ya, detik ini mungkin sampai ke depannya, apakah saham konglo masih menjadi primadona atau bahkan tidak? Menurut saya kemungkinan malah lebih besar ya bisa menjadi primadona untuk meramaikan kondisi market kita kali ini. Dan juga untuk poin selanjutnya, kalau kita lihat kan belum lama ini pemerintah kita udah launching ya Danantara dengan mega dana kelolaan lebih dari 14.000 triliun, dan secara nggak langsung nanti akan ada beberapa proyek tadi yang akan menyangkut beberapa konglomerat tersebut secara tidak langsung mempunyai saham-saham yang udah listing di IHSG. Jadi kalau teman-teman misalkan mau beradu nasib beberapa saham, mungkin saham konglo yang saat ini ya belum ada kenaikan cukup signifikan, mungkin bisa menjadi pilihan. Seperti itu Mas Rafli. Oke, baik. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung diketik di kolom komentar ya teman-teman. Mumpung ini masih ada Mas Nasir, tadi juga sempat singgung TPIA ya Mas ya. Mungkin boleh dong Mas Ya, TPIA Mas, oke, teknikalnya gimana nih? kita coba lihat TPIA secara teknikal. Belum lama ini juga ada berita bahwa Pak PP yang menjual kepemilikan TPIA. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya sampai saat ini TPIA masih ada peluang untuk mengalami kenaikan. Dan salah satu ada penunjang kenaikan yaitu belum lama ini ya, kedepannya nanti ada IPO dari anak usaha TPIA.
Dan misalkan kalau nanti ada penurunan TPIA di level support kuatnya ya, mungkin di level 6.700-an, itu saham TPIA bisa menjadi opsi KB Friends masing-masing. Nah, ini di area 6.700, ini bisa menjadi opsi ya KB Friends untuk amatin mau melakukan entry posisi buy. Nah, kalau misalkan teman-teman saat ini mau cenderung untuk melakukan pembelian, mungkin bisa ditunggu dulu ya, ditunggu dulu di level 6.700-an. Dan tapi ya juga mungkin kedepannya ya mungkin ada banjir proyek lagi yang baru kemarin udah ada proyek sekitar 15 triliun. Mungkin kita nggak tahu kedepannya ada mega proyek yang secara nggak langsung nanti akan direspon ya bahwa valuasi dari TPA naik dan mungkin harga sahamnya mungkin ada harapannya ada kenaikan seperti itu Mas Rafli. Oke, baik. Jadi sudah di-spill ya ada TPIA. Terus Mas Nasir, hari ini kan juga ada saham IPO main ya, main ya. Nah, itu kan di lock arah, sedangkan yang kaki ini kan termasuk fluktuatif ya. Nah, menurut Mas Nasir sendiri untuk saham main itu kira-kira bisa naik atau arah berapa kali ya, Mas? Oke, hari ini ada dua IPO ya, yaitu saham kaki dan juga saham main. Nah, mungkin kalau teman-teman amatin saham IPO dengan IPO amount yang kecil, bahkan under 100 miliar, itu mungkin harapannya ya teman-teman kalau udah punya bisa standby untuk segera untuk taking profit. Beda halnya kalau misalkan sahamnya ya IPO amount-nya di atas 100 bio, di atas 100 miliar, itu teman-teman bisa menjadi opsi untuk bisa di hold setidaknya mungkin 2 atau 3 hari. Nah, kalau kita lihat apakah potensi main ya untuk kedepannya besok ya khususnya apakah peluang arah nih kalau kita lihat dari susunan bid over bidnya yaitu kemungkinan besok lanjut ya untuk saham main untuk di lock arah. Dan ada update juga bahwa dari saham main ini alokasinya itu mungkin nggak terlalu banyak dan kalau kita lihat track record yang udah ada kalau saham yang allotment-nya kecil itu ada peluang untuk di arah mungkin setidaknya 2 atau 3 kali. Jadi kalau teman-teman misalkan punya saham main udah beli ketika IPO, saat ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk hold, mungkin bisa pasang trailing stop setidaknya mungkin di level kalau udah arah 2 atau sampai 3 kali. Dan kalau kita lihat juga dari track record underwriter dari main ini kan LG ya. Biasanya kalau LG mungkin punya wibawa kalau saham-saham yang under LG mungkin itu akan ada maintenance kenaikan setidaknya arah minimal 2 kali. Seperti itu, Rafli. Oke, baik. Oke, terima kasih atas pemaparannya Mas Nasih. Oke, sebelum kami tutup, tadi kita sudah membahas saham-saham stock pick yang dipaparkan ada saham ESA, MEDC, BTPS, dan tadi yang untuk tanya jawab tadi sudah dijawab mengenai saham DOIT, DSNG, dan TPIA. Oke, untuk KB Friends ya jangan lewatkan untuk bulan ini tuh kita akan ada event Explore Online Trading System yang dimana akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025 dan tentunya untuk KB Friends yang ingin mengetahui apa tuh aplikasi kami yaitu KB Ara bisa langsung join melalui link berikut yang sudah kami share di kolom komentar dan tentunya teman-teman bisa lebih biar tahu lah platform kita itu kayak gimana dan tentunya bisa nyaman dalam makan trading ya Mas ya. Oke. Iya, benar. Oke, baik. Sebelum kami tutup, di sini saya akan mengucapkan kata-kata bijak dari Nick Murray yang dimana tidak ada namanya resiko, hanya ada pilihan tentang apa yang akan diambil dan kapan harus mengambil resiko. Sebelum kami tutup, terima kasih semuanya untuk KB Friends dan Mas Nasih. Kami dari KB Fabris Krotas mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Nasih dapat memberi keputusan investasi yang bijak ya Mas ya. Iya, ini mungkin sebelum closing, teman-teman mungkin ketika investasi atau trading udah nyoba skema teknikal, fundamental, atau mungkin flow dari akum atau distribusi,
ketika hasilnya mungkin tidak sesuai hasil backtest, mungkin bisa nggak salahnya untuk teman-teman hiatus atau mungkin rehat. Karena ketika kondisi market saat ini, misalkan tidak sesuai harapan, jangan dipaksakan. Seperti itu. Oke, baik. Kipi fans, jangan khawatir yang belum sempat join, ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, Kipi Fabudi Sekuritas Semarang, dan link feed kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Ingat investasi, ingat Kipi Fabudi Sekuritas Semarang. Selamat siang semuanya. Ya.